Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, sekarang ini tampaknya terjadi saling lempar, saling mengkambing hitamkan tentang kenaikan PPN menjadi 12% yang akan dimulai pada 1 Januari 2025 ini. Ada partai yang mengatakan bahwa yang menjadi inisiator dulu kenaikan PPN ini partai PDIP. Dan PDIP membantah, kami bukan inisiatornya. Undang-undang tentang hal ini adalah usulan dari pemerintahan Jokowi melalui Menteri Keuangan. Jadi tampaknya sekarang sudah saling lempar, sudah saling mencari kambing hitam. Tetapi bagi rakyat yang penting sekarang ini tidak ada kenaikan PPN 12% itu. Itu yang penting bagi rakyat. Dan ini tentu mengisyaratkan kepada partai-partai agar ke depan partai-partai ini menyuarakan suara rakyat, memperjuangkan suara rakyat, bukan menyuarakan suara penguasa, bukan memperjuangkan suara penguasa. Khusus bagi wakil rakyat yang ada di DPR, selaku dia Dewan Perwakilan Rakyat, seharusnya lah dia di dalam membuat undang-undang berpatokan kepada kepentingan rakyat, aspirasi rakyat, bukan berpatokan kepada kepentingan penguasa, aspirasi penguasa. Inilah buktinya ketika Dewan Perwakilan Rakyat melalui partai-partainya di dalam membentuk undang-undang, di dalam mengambil keputusan, kiblatnya bukan rakyat, kiblatnya siapa yang berkuasa waktu itu, kiblatnya kepada presiden. Maka sekarang inilah jadinya ketika undang-undang ini diterapkan, ketika pajak ini akan dinaikkan, rakyatlah yang menderita. Dan ketika rakyat marah gara-gara kenaikan pajak ini, maka partai-partai saling melempar. Bukan kami dulu, bukan kami dulu. Yang jelas kita melihat selama 10 tahun belakang ini, Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak dirasakan oleh rakyat sebagai wakilnya yang duduk di sana. Tetapi dia merasakan yang duduk di sana itu wakil penguasa, bukan wakil mereka. Padahal yang menggaji mereka itu bukan penguasa, yang menggaji mereka itu rakyat. Sahabat BN, ini pengalaman pahit yang harus menjadi pelajaran bagi DPR. Sekarang di periode kepemimpinan Prabowo Gibran sekarang ini tampaknya akan tambah parah lagi. Dulu masih ada juga satu PKS yang berada di pihak oposisi. Dan kala itu Demokrat masih tampak setengah-setengah. Kadang-kadang dia seperti netral ketika berlangsung pengambilan keputusan di DPR. Tetapi khusus untuk sekarang ini, seluruh partai sekarang ini termasuk PKS telah berada di barisan penguasa. Bagaimana dengan PDIP? PDIP sekarang ini belum bisa lagi dipastikan bahwa dia itu oposisi. Sampai sekarang belum lagi.
kemesraan antara PDIP dengan Prabowo sepertinya hanya yang menghalangi Gibran Jokowi. Kalaulah tidak karena Gibran dan Jokowi, kita yakin PDIP akan tidur nyenyak bersama penguasa sekarang ini. Dan apabila nanti bisa penguasa meyakinkan bahwa kalau PDIP bergabung dengan penguasa, maka hubungan mereka adalah hubungan PDIP dengan Presiden Prabowo. Kalau lobby itu nanti berhasil, maka kita yakin PDIP pun akan berada di istana. Kalaulah PDIP berada di istana, maka periode kepemimpinan Prabowo Gibran sekarang ini full seluruh partai berada di garisan penguasa. Partai mana lagi yang berada di garisan rakyat? Tidak ada. Makanya nanti Dewan Perwakilan Rakyat itu nanti yang selama ini kita kenal DPR, bisa jadi nanti akan berubah menjadi DPP, Dewan Perwakilan Penguasa. Gajinya siapa yang bayar nanti? Gajinya tetap akan dibayar rakyat, bukan penguasa yang bayar. Sebab penguasa itu pun gajinya dibayar oleh rakyat. Sahabat BN, kita baca sebuah berita tentang hal ini. CNN menurunkan berita di bawah judul PDIP bantah keras dicap jadi inisiator kenaikan PPN. .2 salah alamat. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus menepis keras tudingan yang menyebut partainya sebagai inisiator wacana kenaikan tarif PPN 12%. Ia menyatakan pihak yang menarasikan demikian telah keliru. Menurutnya, Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP disepakati bersama oleh mayoritas fraksi di DPR dan merupakan inisiatif pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Kata Dedi di Cikini, Jakarta, Minggu 22 bulan 12. Ia mengakui wacana itu memang diputuskan lewat pengesahan Undang-Undang HPP yang dimana kader PDIP menjadi ketua panjanya. Namun, Dedi menegaskan itu telah menjadi keputusan lembaga untuk mengesahkannya pada 7 Oktober 2021 lalu. Sebanyak 8 fraksi partai di DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang PS menjadi undang-undang. Hanya PKS yang menolak. Nah, sekarang itu PKS yang mendukung. PDIP mungkin yang menolak. Inilah buktinya bahwa sikap dari partai ini hanya berdasarkan sedang berada di pihak mana dia. Bukan berdasarkan bahwa dia tetap berada di pihak rakyat. Pada waktu itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi internal kita dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja, ucapnya. Ia pun menyinggung permintaan dari sebagian fraksi DPR yang meminta pemerintah kembali mempertimbangkan wacana itu. Ia menyebut hal itu harus dipertimbangkan kembali lantaran kondisi daya beli masyarakat yang terpuruk dan kelas menengah yang juga berkurang jauh. Agaknya sekitar 9,3 juta kelas menengah itu sudah tergerus. Lalu kita melihat dolar naik gila-gilaan, ujarnya. Jadi 9,3 juta kelas menengah sekarang telah berada pada garis kelas rentan miskin. Dan rupiah sekarang ini per dolar telah berada di atas 16.000. Bayangkan di atas 16.000. Masihkah juga penguasa bersama DPR ini masih kukuh dia untuk
menaikkan PPN menjadi 12%. Dedi pun menegaskan bahwa PDIP sama sekali tak menyalahkan pemerintahan Prabowo Subianto atau wacana ini, melainkan meminta Prabowo untuk mengkaji kembali baik dan buruknya wacana kenaikan PPN itu bagi masyarakat. Jadi sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Prabowo, enggak, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya, ucapnya. Pihak yang menarasikan PDIP jadi pengusul wacana kenaikan PPN 12% itu ialah anggota Komisi 11 DPR fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto. Ia menyebut wacana itu adalah keputusan Undang-Undang tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan DPP yang menjadi produk DPR periode 2019-2024 atas inisiasi PDIP. Wihadi pun menyatakan sikap PDIP mengenai kenaikan PPN saat ini sangat bertolak belakang dengan saat membentuk Undang-Undang HPP dulu. Padahal panja pembahasan kenaikan PPN dipimpin oleh PDIP. Kenaikan PPN 12% itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan DPP dan menjadi 11% tahun 2022 dan 12% hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDIP Perjuangan, kata Wihadi dalam keterangannya Minggu 22 Desember. Jadi sahabat BN, dalam kondisi seperti ini yang boleh dikatakan nyaris kita rakyat sekarang ini tidak ada lagi punya perwakilan di DPR, karena kelihatannya nyaris DPR ini sudah menjadi perwakilan penguasa, maka rakyat haruslah sekarang ini lagi memperjuangkan dirinya, dalam artian seluruh rakyat. Kalau kita rakyat masih diam juga, kalau kita rakyat masih menunggu juga perjuangan wakil-wakil kita di DPR untuk memperjuangkan nasib kita, wallahu alam kelihatannya kalau begini. Sahabat BN, kita sekarang ini perlu memperjuangkan nasib kita secara bersama-sama. Kalau kita tidak memperjuangkan nasib kita, siapa lagi yang akan memperjuangkan nasib kita? Sekali lagi, kalau kita bergantung kepada DPR, mungkin hanya kekecewaan yang akan kita dapatkan. Dan kekecewaan itu telah kita rasakan selama 10 tahun belakangan ini. Ketika dulu kita rakyat menolak revisi Undang-Undang KPK karena menurut kita Undang-Undang KPK itu hanya akan melemahkan KPK dan akan membuka pintu untuk penguasa, untuk birokrat, untuk pejabat mengkorup uang rakyat, karena KPK akan bisa berada di bawah kendali penguasa. Tetapi apa yang terjadi? Wakil penguasa di parlemen toh memutuskan bahwa undang-undang KPK direvisi. Maka lahirlah undang-undang KPK yang baru hasil revisi. Ketika dulu kita rakyat menolak undang-undang Omnibus Law karena menurut kita rakyat undang-undang itu merugikan para buruh kita, merugikan para pekerja. Tetapi wakil penguasa di parlemen menginginkan undang-undang itu lahir sesuai dengan pesanan penguasa, maka undang-undang itu lahir. Sekarang kalau kita ingin membuktikan bahwa yang di parlemen itu adalah wakil kita, wakil rakyat, coba kita cari sekarang. Agak satu saja undang-undang yang benar-benar undang-undang dari aspirasi rakyat. Coba cari. Tidak ada. Contohnya, cari undang-undang sekarang yang keinginan buruh, yang keinginan pekerja. Cari undang-undang sekarang yang keinginan petani, yang keinginan nelayan. Cari undang-undang sekarang yang keinginan rakyat anti korupsi. Coba cari sekarang. Kita yakin tidak akan ditemukan karena memang tidak ada.
berpengalaman dari 10 tahun kita nyaris merasa tidak punya wakil di parlemen, maka sekarang tidak ada jalan lain lagi untuk memperjuangkan nasib kita rakyat, haruslah rakyat lagi. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.